Pertumbuhan penduduk di Surakarta berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 pada tahun 2020 mencapai 522.364 jiwa. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang signifikan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, pada tahun 2020, volume sampah di TPA Putri Jempol Surakarta mencapai 107.872.636 kilo atau rata-rata per hari 294.000 sekian kilo. Sistem pengelolaan sampah yang masih open dumping dan landfill dapat menimbulkan gas rumah kaca. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara membuat PLTSA. Namun, dalam pengelolaan sampah tersebut masih terdapat masalah baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal dipengaruhi oleh tenaga kebersihan yang kurang kompeten, sampah susah dikelola, dan sistem pengelolaan yang kurang efektif dan efisien. Sedangkan sisi eksternalnya yaitu dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang kurang, pemerintah menerapkan sistem pengelolaan sampah yang kurang maksimal dan keadaan sekitar yang kurang mendukung. Selain itu, kerjasama antara stakeholder dan masyarakat yang kurang optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dari tim BRAIK Universitas Negeri Yogyakarta yang beranggotakan saya, Ulfainan Khairul Aslami, dan rekan saya, Ida Febriana, serta Ayu Sekarning Tias, memberikan solusi berupa optimalisasi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA Putri Jempol melalui inovasi briket dan biofilter aerob. Berdasarkan hasil studi pustaka yang telah kami lakukan, PLTSA tersebut dapat mengolah sampah 104.784,3 kilo per hari. Batasan masalah kami hanya sampai pengembangan proses bisnis dengan biofilter dan briket, karena sejujurnya pengembangan dari permasalahan sampah ini terlalu banyak, misalnya seperti kompos dan lain-lain. Asumsi yang kami gunakan yaitu tidak ada kendala dalam pembangunan proyek, kemudian PLTSA sudah siap beroperasi pada bulan September tahun 2021. Pembangkit listrik tenaga sampah merupakan solusi yang dihadirkan pemerintah guna menjawab berbagai persoalan sampah di Indonesia. Namun, solusi ini belum sepenuhnya dijalankan. Dalam penerapannya, metode pengembangan program yang kami gunakan jika ditinjau menggunakan analisis pastel dapat dilihat dari sudut pandang politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Pihak yang berperan penting yaitu pemerintah daerah yang akan menanggulangi perkembangan dari PLTSA. Dilihat dari segi ekonomi, akibat dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada semua aspek perindustrian juga akan berdampak pada pembangunan PLTSA karena membutuhkan banyak biaya. Dari segi sosial, pembangunan PLTSA memerlukan kerjasama dalam masyarakat dalam pengelolaannya. Selanjutnya, rencana pelaksanaan PLTSA akan menggunakan teknologi gasifikasi. Ditinjau dari environment, permasalahan sampah bisa teratasi sehingga dapat mengurangi pemukiman kumuh. Apabila tidak dilaksanakan dengan segera, maka menyebabkan banjir, permasalahan kesehatan, serta menghambat proses pengerjaan. Pembangunan PLTSA Putri Jempol sesuai arahan Presiden dengan Perpres nomor 35 tahun 2018 secara legal. Pada analisis SVOT, kekuatan strategi yang ditawarkan dapat mengurangi populasi sampah, khususnya di Surakarta. PLTSA lebih ramah lingkungan, meningkatkan nilai guna, serta mempertahankan ekosistem. Kelemahan dari strategi ini karena memerlukan waktu lama serta operasional yang belum terstruktur. Adanya perkembangan teknologi yang pesat serta kebutuhan listrik yang tinggi menjadi peluang kami. Tantangan yang kami hadapi berupa lingkungan yang toksik dan NRDS. Demi menjaga ekosistem tanah dan air, penulis menawarkan instalasi elektrokoagulasi dan filtrasi untuk menghasilkan air golongan 2 dari hasil olahan air lindi sampah. Pengelolaan sampah menjadi listrik akan menghasilkan limbah berupa uap CO2 sisa hasil
gasifikasi. Oleh karena itu, perlu adanya penyaringan uap melalui sistem air agar lebih ramah lingkungan. Pada analisis pemangku kepentingan, key players dalam hal ini adalah PT PLN sebagai pembeli produk dan PT SCMPP sebagai penjalan proyek PLTSA. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai context setter karena mereka yang bertanggung jawab sejak awal. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat bertindak sebagai crowd karena sedikit berkepentingan dan tidak berpengaruh dalam pelaksanaan PLTSA. Dalam hal ini, tidak ada pelaksana yang berperan sebagai subjek. Program ini melibatkan beberapa pihak seperti PT SCMPP, DLH Surakarta, lalu ada Bank Sampah, Tenaga Kebersihan, Gudang Penyimpanan, dan drop paket yang akan diawasi oleh seorang PIC. Yang selanjutnya adalah perencanaan bisnis dari program yang kami usulkan. Tahap ini dimulai dari pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Yang selanjutnya akan melalui beberapa proses seperti penguraian sampah, RDF, gasifikasi, biodigester, dan selanjutnya akan menjadi tenaga listrik. Namun pada proses ini akan menghasilkan beberapa limbah yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, limbah air lindi. Kami memberikan solusi berupa penetralan air lindi sehingga limbah yang dihasilkan menjadi lebih aman bagi lingkungan sekitar. Yang kedua, limbah dari proses RDF. Kami memberikan inovasi berupa pengolahan limbah menjadi briket sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi bagi PLTSA. Untuk perencanaan operasional akan kami lakukan mulai dari pendekatan kepada pemerintah dan masyarakat, survei pendahuluan, penyusunan program, melakukan permodelan dan penerapan, pembiasaan, dan proteksi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan estimasi biaya yang telah kami rancang, dapat diketahui bahwa harga pokok listrik per kWh adalah Rp200, lalu dapat ditawarkan ke pemerintah dengan harga Rp1.000. Untuk saat ini, harga listrik di Surakarta yaitu Rp1.400, sehingga dengan menggunakan PLTSA, pemerintah lebih menghemat biaya sebesar 30,7%. Untuk pengelolaan air lindi membutuhkan biaya IPC sebesar Rp462.200.000 dan biaya variabel sebesar Rp3.000.000. Untuk anggaran keuangan pada briket, didapat harga pokok sebesar Rp1.300 yang kemudian dapat dijual kembali dengan harga Rp3.000, sehingga PLTSA akan mendapatkan keuntungan sebanyak 127%. Untuk analisis budgeting dan investment, didapat NPV sebesar Rp7.900.000.000, MIRR 24,35%, payback period 2,42 bulan, contribution margin 30%, dan ROE 43%. Hal ini menunjukkan bahwa program ini sangatlah visible. Berikut merupakan rencana pelaksanaan program yang kami usulkan. Kami akan melakukan program ini dalam jangka waktu 3 bulan, mulai dari survei penelitian sampai tahap akhir yaitu pelaporan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan beberapa platform daring untuk menunjang diskusi kami, di antaranya Google Meet, WhatsApp Group Discussion, dan telepon grup. Selain itu, kami membagi tugas sesuai dengan bidang keahlian kami masing-masing. Dan kami juga melakukan evaluasi atas pekerjaan yang telah kami lakukan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya yang pertama, pelaksanaan PLTSA di Putri Sempol Surakarta belum dilakukan secara efektif. Yang kedua, permasalahan yang terjadi pada Putri Sempol Surakarta terjadi karena beberapa faktor eksternal dan internal. Yang ketiga, inovasi yang kami berikan dapat dilaksanakan dan diterapkan pada PLTSA Putri Sempol karena mampu mengurangi bahaya limbah dan juga memberikan nilai ekonomis pada PLTSA. Di sini kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, bagi PLTSA Putri Sempol Surakarta, diharapkan mampu memberikan peralatan dan mesin yang memadai, serta memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu mengembangkan keterbatasan dan kekurangan pada penelitian kali ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.